perjalanan kurikulum ya. Dari pertama kali kurikulum dicetuskan sampai dengan saat ini, yaitu kurikulum prototipe, yaitu kurikulum merdeka. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Lama ya kita nggak bertatap audio karena disibukkan dengan kegiatan rutinitas di kelas maupun tugas-tugas ASN. Tapi hari ini alhamdulillah ada luang waktu. Hari ini kami pengen share tentang ini teman-teman. Perjalanan kurikulum ya. Dari pertama kali kurikulum dicetuskan sampai dengan saat ini, yaitu kurikulum prototipe, yaitu kurikulum merdeka. Jadi sudah sampai dengan 11 kurikulum sampai dengan saat ini teman-teman. Tentu banyak rekan-rekan guru yang belum mengetahui, terutama guru-guru yang angkatan pertengahan sampai yang baru. Mungkin kalau yang sudah pensiun mungkin sudah, kalau yang sudah pensiun itu mungkin paham ya. Tapi untuk yang pertengahan ke sini apalagi yang baru, guru baru atau calon guru tentu belum tahu. Nah, maka itu kami pengen berbagi sharing kepada teman-teman semua, sama-sama belajar dari kita bertambah wawasan. Ya teman-teman, nah ini adalah kurikulum yang pertama kali dicetuskan teman-teman, yaitu kurikulum 1947. Adakah teman-teman semua yang sudah lahir? Kayaknya belum ya. Iya. Jadi ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Ya, Indonesia merdeka tahun 1945. Jadi setelah itu 2 tahun setelah merdeka lahirlah kurikulum ini. Lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan kurikulum. Ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pembelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Itu teman-teman. Agak batuk saya teman-teman. Maaf. Terus, nah yang kedua ini teman-teman, yaitu kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya ya, dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Ya, jadi nggak asing ya kalau untuk guru yang dulu, yaitu satu guru satu mata pelajaran. Lalu setelahnya itu adalah bertahan pada 1964 ya, pada kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, yaitu dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini berincikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pencawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, ya, keprigelan, keterampilan dan jasmani. Terus setelah ini yaitu yang keempat, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru. Nah, jadi ini pas
Presiden Soeharto, yaitu kurikulumnya adalah ini 1968. Yang pertama, kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Nah itu teman-teman. Terus selanjutnya adalah yang nomor 5, Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mut Cito, Direktur Pembina TK dan SD, Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, manajemen by objektif, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasan. Ini dari tahun 1975 ini kita mengenal yang namanya RPP. Ya, di sini ketahuan ya teman-teman. Terus lanjut yang keenam itu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuannya tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975. Nah, disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif CBSA. Ya, model ini disebut cara belajar siswa aktif CBSA. Ini untuk saya pribadi sudah mendengar ya tentang cerita kurikulum ini dari guru yang sudah senior mendekati pensiun atau pengawas sekolah. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Ya, kalau ini saya udah lahir teman-teman, karena lahirnya saya di tahun 1986. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum dengan upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Ya, ini perpaduan teman-teman. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Terus dari 1994 ini akhirnya keluar lagi yang ke-8, yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi KPK sebagai pengganti kurikulum 1994. Ya, KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Saya dulu sudah mengalaminya teman-teman. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai dengan spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Lanjut teman-teman, yaitu nomor 9, kurikulum 2006 ya. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus
dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ini nggak asing teman-teman. Baik yang guru baru juga nggak asing karena ini memang belum lama dan masih banyak buku-buku atau media-media yang menggambarkan tentang kurikulum ini. Lanjut yaitu 2000 kurikulum 2013. Kurikulum yang kemarin ini dan bukan hanya kemarin, masih banyak saat ini yang masih menggunakan meskipun sudah berganti dengan yang terbaru. Kurikulum 2013, nah, kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, ini yang terbaru teman-teman, yaitu kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan potensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, ini teman-teman, ya untuk kurikulum terbaru ini teman-teman yang masih gencar-gencarnya dipromosikan, masih banyak sekali pelatihan di YouTube kami, banyak sekali menyediakan tentang apa wawasan dan juga tutorial tentang eh, perangkat ajar, ya modul ajar, menentukan CPTP dan ATB, memetakannya. Teman-teman kalau baru subscribe bisa lihat di halaman depan, itu bisa dilihat banyak sekali. Dan dari sini teman-teman mudah-mudahan kita menjadi guru yang berwawasan luas, ya. Semoga banyak manfaatnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.